حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Para ustadz, para kiai, para guru yang berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini, ibu bapak sekalian jamaah Masjid Al-Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang juga berkenan hadir pada kesempatan malam ini dalam kajian kita malam ini. Tadi sudah disampaikan oleh pengurus Masjid Al-Istiqamah sekaligus penutupan sementara, tawakufan kalau sebutan, karena menjelang dan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tetapi dengan penutupan pengajian ini bukan sepenuhnya pengajian sama sekali tidak ada, justru lebih meningkat. Cuman nanti mungkin waktu dan kegiatannya berbeda seperti hari-hari sekarang selain pada bulan Ramadan. Sebelumnya mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iradahnya, dengan ma'unahnya, dengan segala hadiratnya, kita semua bisa hadir pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah demi langkah Bapak Ibu sekalian dari rumahnya masing-masing Allah catat sebagai amal ibadah, amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya kita curah limpahkan kepada junjunan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat dan para tabi'in, juga pengikut-pengikutnya, insyaallah termasuk kita di dalamnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berkenan hadir ataupun mendengar pengaras suara ini, mudah-mudahan dengan kajian malam hari ini akan menumbuhkan spirit dan motivasi kita dalam rangka memasuki dan mengisi bulan suci Ramadan nanti yang akan tiba beberapa hari ke depan. Kalau tidak meleset dengan ru'yah nanti,
waktunya puasa di tanggal 1 hari Kamis ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, sehat walafiat ya. Dan tentunya dalam mengisi bulan suci Ramadan penuh dengan ibadah yang kita lakukan. Karena dua persiapannya, satu fisik, kedua mental dalam memasuki bulan dan mengisi bulan suci Ramadan. Satu fisik ini tentunya kita harus sehat, maka harus dijaga dari sekarang agar nanti dalam pelaksanaan puasa kita di bulan suci Ramadan betul-betul optimal. Yang kedua mental ini diantaranya seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harrama jasadahu ala niran. Salah satu di antara yang harus kita miliki hari ini untuk menjemput bulan suci Ramadan sebagai tamu agung yang akan datang sebentar lagi adalah rasa gembira dan kesenangan. Man fariha bidukhuli Ramadan, siapapun yang merasa bahagia, bergembira, senang bidukhuli Ramadan dengan masuknya bulan Ramadan, harrama jasadahu 'alan niran, maka Allah haramkan jasadnya untuk tersentuh api neraka. Mudah-mudahan dengan rasa gembira kita memasuki bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasad kita tersentuh api neraka. Karena puasa juga nanti menjadi wasilah ya, menjadi wasilah kita dihindarkan daripada api neraka. Bapak Ibu sekalian pengurus jamaah Masjid Al-Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka perlu dan penting kiranya pada malam hari ini sebagai penutupan sementara pengajian kita yang seperti biasa dilakukan setiap malam Senin ba'da Isya, maka penting kiranya kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki dan mengisi bulan suci Ramadan nanti. Tentunya jangan pernah disia-siakan, karena jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir. Kenapa seperti demikian? Karena boleh jadi tahun depan kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Seperti hari Jumat kemarin, teman kita Ustadz juga beliau KUA. Setelah Jumat yang kebetulan hari itu Jumatnya berkhutbah di Jumat di masjid rumahnya. Jadwal beliau di situ. Kejadiannya setelah khutbah kedua, beliau jatuh. Tiba-tiba jatuh, dan di situ ada dokter yang ikut berjamaah ya, di apa namanya? Dipayang atau diangkat ya. Nah, beberapa menit beliau nggak sadarkan diri. Lalu tidak menunggu lama langsung dibawa ke rumah sakit Qadarullah, jam 11 malam beliau meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfirlahu. Beliau adalah sahabat kami, dan beliau juga orang tua murid saya waktu di Kelapa II. Saya banyak direkomendasikan sama beliau di Kelapa II. Orang baik, saya bersaksi beliau orang baik dan orang yang soleh, insyaallah ahli surga. Nah, beliau tidak menjumpai bulan Ramadan ini. Jadi sebagai peringatan dan pelajaran kita, bulan suci Ramadan tahun ini yang akan kita jumpai dan kita sambut, jadikan bulan Ramadan yang terakhir buat kita, supaya kita optimal mengisinya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, sebelum saya memasuki nanti kajian malam hari ini, sebagai bentuk persiapan atau kalau dalam istilah kerennya kurikulum atau program yang akan kita rancang malam hari ini untuk mengisi bulan suci Ramadan. Kita baca Asmaul Husna untuk keberkahan kita malam hari ini. Mudah-mudahan segala niat dan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdu li rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Aqu ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malik Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami' ya Qani'u ya Mughni ya Mani'u ya Daru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Bani' ya Baqi ya Waris ya Rashidu ya Sabur azza jalla dhikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa dhurriyyatina كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا
واجب على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر زمان. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mohon keikhlasan dulu kepada Bapak Ibu sekalian untuk membacakan suratul Fatihah untuk kawan saya Ustaz Jamaluddin Hasibuan. Semoga iman Islamnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan dan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di dalam keadaan husnul khatimah karena meninggal di hari yang baik, di waktu yang baik, di tempat yang baik. Ila hadratina Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrat khususan ila ruhi mustajab hasibuan wa ghafarallahu lahu wa ja'ala maskanahum fil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa Ibu bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai, saya ingatkan kita niatkan i'tikaf di masjid sekarang kita duduk. Semoga i'tikaf kita menjadi ibadah dan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita malam ini insya Allah kita persiapkan untuk mengisi bulan suci Ramadan nanti sebagai program dan kurikulum kita di bulan suci Ramadan. Kalau secara umum ada yang menamakan dengan tarhib Ramadan. Rahaba yurahibu tarhiban, penyambutan bulan Ramadan. Biasanya antara seminggu dan beberapa hari sebelum masuk Ramadan, masjid-masjid, majelis taklim, pengajian-pengajian mengadakan tarhib Ramadan. Di sebagian masjid, mushola dan tempat-tempat lain itu acara tarhibnya gebiar seperti PHBI, seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, menyambut bulan suci Muharram, ya, itu tarhib. Yang yang hadir pun banyak karena diundang. Kalau undangan insya Allah sudah disebar ya. Alhamdulillah kita yang diberikan hidayah masih bisa melangkah, diringankan langkah kaki kita sehingga bisa menghadiri acara malam hari ini. Kemudian perlu saya sampaikan juga sebagai penyemangat ya. Kita sering mendengar bahasa majelis taklim. Ini disebut majelis.
Majelis ta'lim. Majelis itu asal kata dari bahasa jalasa. Artinya apa, Pak? Jalasa artinya duduk. Jalasa artinya duduk. Jalasa yajlisu, bahwa jalisun, bahwa majlusun, majlisun, majlisun, mijlasun. Kalau belajar ilmu shorof. Jadi majelis ini tempat duduk, tapi posisinya duduk dari bawah ke atas. Ada lagi dalam bahasa Arab itu duduk disebut qu'udan, qa'ada, itu juga duduk sama. Kalau qa'ada bahasanya duduk dari atas ke bawah. Kalau yajlisu majlisun ini duduknya dari bawah ke atas. Jadi harapannya apa dari kata itu? Orang yang duduk di majelis ta'lim itu diangkat derajatnya dari bawah ke atas. Amin ya rabbal alamin. Diangkat yang tadinya ibadahnya biasa-biasa saja, diangkat menjadi lebih baik. Ketaatan kita, ibadah kita yang hari ini biasa-biasa saja, kalau sering duduk di majelis ta'lim, Allah berikan hidayah setiap kali dia duduk di majelis ta'lim, akhirnya terangkat. Derajatnya terangkat, termotivasi terus beribadah, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Yang tadinya nggak rajin sedekah, karena terus duduk di majelis taklim, Allah angkat, Allah berikan keringanan untuk bersedekah dan lain sebagainya. Jadi harapannya duduk di majelis taklim, Allah mengangkat derajat kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke materi. Ya, kalau mau dicatat silahkan catat. Kalau tidak mau dicatat juga silahkan diingatkan supaya nanti menjadi program kita mengisi bulan suci Ramadan. Saya tadinya mau saya bikin kurikulumnya berupa tabel. Saya bagikan. Mungkin nanti menyusul ya, nanti sama Pak DKM dibagikan. Ya. Karena nggak keburu, saya kemarin itu hari Sabtu ya, hari Jumat itu di hari Sabtunya tadinya mau langsung pagi itu saya OTW ke Sukabumi, nah, bahasanya OTW. Mau ngapain ziarah? Karena orang tua saya sudah tiada dua-duanya. Saya ziarah sebelum bulan puasa. Qadarullah, Ustadz tadi yang teman saya meninggalnya kan malam Sabtu. Jadi kejadiannya Jumat, jam 23 kan masih masuk hari Jumat tuh. Meninggal sampai pagi, saya ngelayat dulu sampai jam 12. Ya, beliau disolatkan, saya sholat di rumahnya karena saya mau berangkat. Kan beliau masih menunggu siapa tuh ya, jam habis zuhur baru disolatin. Saya sholat duluan di rumah. Nah, setelah itu habis zuhur saya baru berangkat dari rumah jam 1. Sampai ke Sukabumi ke Parung Kuda jam 6 lewat sedikit. Maghrib, Pak. Hujan deras, angin luar biasa itu saya berangkat. Pulangnya hari tadi zuhur dari Bogor saya jam 4 sampai di sini. Makanya nggak keburu saya buat. Tapi mudah-mudahan nanti besok insya Allah ya saya buatkan nanti untuk dibagikan, itu untuk mengukur. Tapi nanti di akhir Ramadan nggak usah dikumpulin ke saya, Pak. Ya, itu untuk introspeksi kita masing-masing, evaluasi kita ibadah di bulan suci Ramadan. Mana yang meningkat, mana yang kurang, nanti di bulan Syawal bisa diperbaiki dan seterusnya. Ya, itu bisa menjadi program harian nantinya. Baik, kita masuk ke materi. Dalil daripada pelaksanaan dan perintah puasa ada di surat kedua Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini insyaallah sudah hafal semua. Ya, karena setiap nanti yang kultum pasti ini yang ayat yang dibaca ya. Insyaallah sudah hafal.
Ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 183 ini diturunkan bukan di bulan Ramadan, tetapi 1 bulan sebelum Ramadan. Bulan apa? Bulan Sya'ban. Nah, ini tarhib termasuk telat ini. Harusnya di awal Sya'ban udah masuk tarhib. Karena nanti pembelajarannya banyak yang harus kita siapkan. Ya, dari mulai bagaimana kita belajar ilmu tentang puasanya, pembatalan puasa, rukun puasa, sunnah puasa, puasa yang bagus itu seperti apa. Banyak yang harus kita pelajari dan persiapkan untuk mengisi bulan puasa. Nah, kemudian di tahun kedua Hijriyah Nabi SAW, itu turunnya di bulan Sya'ban. Karena sebagai persiapan. Ini juga belum terlambat, ya. Minimal kita ada kurikulum atau program untuk dipersiapkan nanti di bulan suci Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina. Ini kalimatnya dimulai dengan kalimat ya. Kalau dalam ilmu gramatika Arab, ilmu nahwu, ya itu adalah huruf nida yang fungsinya memanggil. Wahai ya Abdullah, Abdullah. Ada dalam puji-pujian tuh, sholawat, ya Rasulullah, ya. Nah, hati-hati di dalam gramatika bahasa Arab, dalam ilmu nahwu itu ada yang diatur harokat huruf terakhir. Saya pernah mendengar ada yang bersolawat bacaan ya Rasulullah itu bacanya ya Rasulullah, lamnya didomahkan. Padahal itu nidanya, munadanya munada mudhaf. La-nya harus diharokatin nasab atau fathah. Ya Rasulullahi. Nah, ya. Kalau belajar nahwu itu seru sebetulnya, Pak. Ya. Jadi bagaimana kalimat itu didomahkan, dikasolkan atau disukunkan. Jadi bacaannya ya Rasulullah. La-nya diharokatin nasab atau fathah. Alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan huruf ya ini tidak terbatas di dalam surat ini, ayat ini. Artinya apa? Siapapun mereka, ya, alladzina amanu, yang beriman itu dipanggil oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang imannya rendah, yang biasa saja, atau yang meningkat setiap hari, setiap saat. Nah, nanti kita buktikan kita posisinya ada yang di mana nih antara tiga ini. Apakah imannya standar saja, imannya yang meningkat, atau bahkan imannya yang kurang, yang lemah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba dengan faradho artinya sama, wajib. Tapi di sini bahasanya pakai kutiba. Kalau dasar kata kataba itu menulis, di sini tidak diartikan menulis, tapi diwajibkan. Apa artinya? Karena puasa ini adalah ibadah yang rahasia, yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Maka kalimatnya bukan furido, tapi kutiba. Diwajibkan atas kalian asyam. Nah, ini juga menarik. Asyam kalimatnya, bukan as-saum. Kalimat as-saum di dalam Al-Quran itu ada di dalam kisahnya Nabi Isa atau Siti Maryam. Siti Maryam itu wanita yang hamil melahirkan Nabi Isa tanpa disentuh laki-laki. Sekarang juga banyak perempuan yang mau nandingin Siti Maryam, Pak. Ya. Jadi di situ diceritakan, ya, bahwa Siti Maryam saat itu disuruh puasa. Kalimatnya as-saum. Tapi puasa ini, kalimat ini artinya umum. As-saum di sini apa yang diperintahkan Allah untuk puasa Siti Maryam adalah puasa daripada berkata atau tidak berucap. Ini puasa, disebut puasa.
Jadi kalau hanya bahasanya puasa, as-shaum, itu kalimatnya umum. Bisa puasa itu tidak berkata, ya, tidak ngomong, atau tidak berbuat, diem aja, atau hanya menahan lapar dan haus. Nah, itu puasa. Karena ini kalimatnya as-siyam. Nanti ada bagaimana puasa yang sebenarnya kita menjalankan di bulan suci Ramadan. Alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa ini diwajibkan bukan hanya kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kepada umat-umat yang terdahulu juga diwajibkan sudah pernah melaksanakan puasa, namun puasanya berbeda dengan puasa yang kita sering dilakukan, sering kita tunaikan setiap bulan, setiap tahun di bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun. Itu tujuannya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bedah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kenapa kita harus mempersiapkan bulan suci Ramadan ini? Kenapa harus kita persiapkan program dan kurikulumnya? Karena dalam hadis Rasul disebutkan rubba shaimin. Banyak orang yang berpuasa laisa min syamihi ilal ju'i wal 'atas. Laisa lahu min syamihi ilal ju'i wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa nanti ini, tetapi mereka tak mendapatkan pahala puasa yang sebenarnya. Akan tetapi yang mereka rasakan hanyalah lapar dan haus saja. Dan rubba qa'imin laisa lahu min qiyamu illa syahr. Dan banyak nanti di bulan Ramadan ini banyak orang yang qiyamul lail, yang kita sebut apa? Salat sunnat tarawih. Banyak orang yang salat sunnat tarawih tapi dia tidak mendapatkan pahala yang sebenarnya dalam salat tarawih itu, hanya capek dan sia-sia saja. Capek datang dari rumah ke masjid, ya. Capek dia ruku sujud tapi nggak dapat apa. Nah, ini banyak nanti. Maka dengan persiapan ini kita jangan sampai yang disebutkan Rasul ini. Ya. Maka perlu disiapkan. Apa tuntunan Rasulullah SAW yang disiapkan, yang dicontohkan baginda kita Rasulullah SAW dalam mengisi bulan suci Ramadan nanti? Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat. Ya. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kalimat surat Al-Baqarah ayat 183 diawali dengan kalimat iman. Di surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas shalah. Siapa orang-orang yang sholat itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dulu, ya. Jadi orang-orang ini sebagai pengingat kita bahwa di bulan suci Ramadan nanti kita harus meningkatkan sholat. Kalimat sholatnya as-sholat. Kalimat sholat ini kan banyak di dalam Al-Quran, Pak, tulisannya. Ada yang alif, lam, sod, lam, wawu, ta. Kebayang nggak, Pak? Alif, lam, sod, lam, wawu, ta. Alif, ta, gitu ya. Saya ulang. Alif, lam, sod, lam, wawu, alif, ta. Ada juga alif, lam, sod, lam, ta marbutoh. Nanti Bapak bisa lihat di Al-Quran kalimat-kalimat sholat penulisannya seperti apa. Yang dimaksudkan di sini peningkatan sholat kita di bulan suci Ramadan ini kalimatnya yang pakai ta marbutoh, yang tidak dibatasi hanya sekedar melaksanakan sholat fardu, namun ditambah dengan sholat sunnah. Nah, jadi kalau sholat fardu kan sudah waktunya sudah
tentu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, selain daripada itu, di bulan suci Ramadan kerjakan juga keluhan sholat sunat yang lain. Sholat sunat itu ada sholat sunat rawatib namanya, sholat yang mengiringi dan penyempurna sholat fardu. Ada 12 yang disunahkan sebagai sunnah muakkad ya. Dari Rasulullah yang sudah dicontohkan ada 12 rakaat. Apa saja? 2 rakaat setelah maghrib, terus 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, itu rawatib. Jadi 12 jumlahnya. Nah, ini penyempurna daripada sholat fardu. Kalau sehari dapat 40 rakaat ditambah malamnya. Sholat tahajud 11 rakaat. Ya. Jadi 17 kita wajib 5 waktu ditambah 12. Jadi 29 ditambah 11 40. Betul enggak? Ya. Nah, jadi di bulan suci Ramadan nanti tidak hanya kita sholat fardu saja, tambahkan dengan sholat sunnah-sunnah yang lain. Seperti sunat duha, kemudian sebelum sholat duha itu kalau kita habis subuh sampai suruk fajar, sholat isyraq ya, disambung dengan sholat duha sebagai pembuka rezeki. Terus ya, sholat sunatnya kita lakukan. Nah, ini sebagai peningkatan ibadah kita. Kalau saat sholat fardu saja ya, ada yang standar imannya dengan pelaksanaan sholat ini, karena kan sholat ini pembuktian iman kita, Pak. Sholat merupakan pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa pun sama, pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman tidak hanya cukup dilafazkan, harus ada pembuktian. Dengan sholat kita membuktikan iman kita kepada Allah, dengan puasa kita buktikan iman kita kepada Allah. Namun iman gini kan, nah kita lihat iman yang standar, hal yang meningkat atau yang malah kurang. Nah, kalau sholat zuhur misalnya, sholat zuhur itu sekarang jam 12 berapa? Lewat 4 ya. Nah, lewat 4. Jam 12 lewat 4. Kita ke masjid, sholat berjamaah, setelah azan, masuk jam 12.04. Kira-kira imannya biasa meningkat apa rendah? Rendah, biasa atau meningkat? Standar itu. Ya, standar, imannya biasa. Karena waktu zuhur kan jam 12 lewat 4. Kita ke masjidnya jam 12 lewat 4. Kalau sudah qomat, kita baru ke masjid, imannya standar apa biasa? Lemah itu. Yang imannya meningkat, yang imannya bagus, kita tahu sholat zuhur azannya jam 12 lewat 4, jam 12 sebelum jam 12 kita sudah di masjid. Sebelum dipanggil sudah di masjid. Kan begitu. Sama kalau kita juga dipanggil camat ya. Kalau yang baru dipanggil hari itu baru nyamperin itu biasa ya, karena sudah dipanggil. Tapi kalau panggilannya itu sebelum waktu Pak Camat belum datang, kita udah datang, itu luar biasa kan. Apalagi Allah. Nah, sebelum azan kita sudah di masjid. Nah, itu baru iman meningkat. Ya, jadi peningkatan iman kita pembuktian dengan sholat. Iman yang meningkat, rendah atau standar saja. Jadi kita buktikan nanti bulan suci Ramadan harus meningkat. Sholat kita harus meningkat. Tidak hanya sholat fardu saja, sholat sunatnya kerjain. Ya. Walaupun sholat sunat itu 2 rakaat. Kan sholat sunat tahajud jarang kita kerjakan kalau selain bulan suci Ramadan, kalau yang belum terbiasa, karena susah bangun sepertiga malam itu Pak, kalau nggak terlatih. Ya.
Apalagi kalau sudah begadang 14, subuhnya juga 14 kan. Ya. Nah, di bulan suci Ramadan itu kan latihan, Pak. Madrasah sebagai pendidikan. Allah siapkan 1 bulan Ramadan penuh itu, ini tanda kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pengen kita itu selamat, Pak. Allah pengen kita itu bahagia nanti di akhirat, nggak hanya di dunia. Makanya Allah siapkan. Nah, pentingnya kita menyiapkan ini, kurikulum seperti ini, program ini, karena bisa jadi yang nanti kita misalnya punya pekerjaan, di bulan suci Ramadan itu kita khususkan untuk ibadah. Kita bisa ngambil cuti, ya, berapa hari, kalau tidak bisa full 30 hari misalnya, 10 hari terakhir kita ambil cuti. Ambil cuti jangan punya hanya buat itu aja, ya, mudik. Nah, coba sesekali cuti kita ambil untuk Ramadan. Ya, 2 minggu misalnya, 10 hari terakhir kita full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi buktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah sholat. Ya. Nah, la'allakum tattaqun, tujuan Allah menyiapkan 1 bulan penuh ini agar kita meningkat menjadi orang yang takwa. Salah satu, ya, penyelaras atau korelasi daripada ayat ini tentang muttaqin, tentu kita harus tahu aktivitasnya itu seperti apa orang takwa. Kan harus nyambung, ya. Program kita harus korelasinya itu nyambung dengan tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita terbentuk, berkarakter, berpribadi menjadi orang takwa. Ya. Tujuannya menjadi orang takwa, salah satu korelasinya adalah surah Al-Mu'minun. Ada di sana daripada aktivitas-aktivitas orang-orang yang bertakwa. Nah, selain daripada sholat itu, yang kedua, pembagian atau peningkatan sholat ini tadi selain daripada waktu, ya, kemudian kalau untuk laki-laki ya berjamaah. Kalau tadinya yang tidak biasa berjamaah, sholat kita tingkatkan bulan Ramadan, bersegera untuk berjamaah. Ya. Bukankah bulan Ramadan itu hanya sholat fardu saja, tetapi sholat sunat pun dikejar. Ya. Apalagi nanti di hari pertama, di malam pertama bulan suci Ramadan, bisa jadi orang yang tidak pernah ke masjid itu ada di saf awal. Percaya atau tidak? Tapi bukan artinya yang di saf awal itu nggak pernah ke masjid, bukan. Ya, bisa jadi. Karena tadi panggilan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dengan kalimat iya itu menunjuk kepada semua orang. Jadi rahmat Allah di bulan suci Ramadan itu diturunkan sama semuanya. Semua kita ini punya kesempatan. Semua punya kesempatan menggapai surga. Semua punya kesempatan menggapai magfirah, rahmat di bulan suci Ramadan. Makanya yang jarang ke masjid nanti ke masjid, sholat sunnah tarawih. Bahkan bisa jadi orangnya belum ada, sejadahnya sudah hadir. Ya, kenapa? Karena ngejar padahal sunnah, ya, tapi dikejar. Kenapa? Karena tahu motivasinya, ya, kemuliaan bulan suci Ramadan. Nah. Kemudian yang kedua yang harus kita programkan adalah memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Ya. Ini sering menjadi fastabiqul khairat di bulan suci Ramadan. Tapi terbagi 3. Pertama, ada orang itu ngejar qiraah atau bacaan. Target 1 bulan selesai 30 juz. Berarti 1 harinya harus dapat 1 juz. Nah, ini juga supaya meringankan, kita atur. Kalau dalam standar Al-Quran yang standar, ya,
Itu kan ada satu juz itu 20 halaman atau 10 lembar, 15 baris gitu. Ya, yang standar. Jadi kita atur supaya ringan. Bagaimana cara mengaturnya? Sholat dalam satu hari ada 5 waktu. Dari 10 lembar bisa kita bagi 5. Berarti setelah atau sebelum sholat kita harus dapat dua lembar. Yang 2 lembar ini bisa dibagi. Sebelum sholat 1 lembar atau 2 halaman. Setelah sholat 2 halaman atau 1 lembar. Itu akan terasa ringan. Satu hari dapat 1 juz. Kalau kelewat berarti harus dibayar. Asar kelewat ya, berarti maghrib harus didobel. Kalau ngejar target, yaitu ngejar qiraah atau bacaan. Bisa juga diprogramkan oleh DKM Masjid. Kita hatam bersama setiap malam, bisa itu. Ya, 1 juz 1 malam 30 orang itu bisa. 1 kali duduk paling baca setengah jam itu paling 1 juz. Ya, setengah jam. Untuk syiar pakai speaker enggak apa-apa. Apalagi nanti di hari terakhir 10. Ya. Orang banyak yang beriktikaf ya, dengan membaca Al-Qur'an, zikir, sholat dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diprogramkan nanti. Kalau tidak ada program berarti kita pribadi itu targetkan minimal 1 khatam. Dalam kitab fikih ada yang memfatwakan bahwa jika orang yang sudah membaca Al-Quran itu sudah mampu membaca, kemudian dalam selama 1 kali hidupnya itu tidak pernah menghatamkan, maka dihukumi berdosa. Nah, jadi minimal 1 hari 1 kali kita hidup ini 1 kali hatam. Ya. Dari kita setelah bisa membaca Al-Quran berapa kali sampai saat ini kita hatam Quran? Hanya bulan Ramadan. Jadi kita tingkatkan gitu ya program. Imam Syafi'i itu dalam 1 hari di bulan Ramadan menghatamkan 2 kali. 2 kali setiap hari. Jadi kalau 30 hari berapa kali hatam? Tinggal dikalikan 60 kali hatam Imam Syafi'i. Ya. Kita bulan Ramadan 1 kali hatam pun alhamdulillah. Jangan bilang sibuk, Pak. Sayang bulan Ramadan kalau kita bilang sibuk. Ya. Karena tadi, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir. Ya. Tentu kita akan punya motivasi untuk mengejar pahala dan ibadah yang sebanyak-banyak dari bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, jenis interaksi kita itu dengan cara tilawah. Apa itu tilawah? Tidak sekadar hanya baca, tetapi dikaji isi dan maknanya. Ini juga bisa diprogramkan oleh DKM. Atau misalnya kita mau baca terjemahnya dulu. Bulan ini, tahun ini Ramadan, selain daripada saya baca sekedar qiraah, saya coba mendalami makna daripada Al-Quran, daripada terjemah yang sudah ada misalnya. Ya. Boleh bisa juga dari juz amma, dari mulai surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, jenis interaksinya adalah tahfiz, menghafal. Nah, itu jenis ketiga interaksi kita dengan Al-Quran. Bisa ditargetkan di bulan suci Ramadan. Saya bulan Ramadan ini mau ngapalin surah An-Nas sampai surah An-Naba. 1 juz juz 30. Atau dari An-Naba sampai surah Ad-Duha misalnya. Kita punya target, punya program. Ya. Kemudian program yang kita sudah canangkan ini konsisten kita kerjakan. Ya, makanya perlu ada evaluasi terus, ada muhasabah. Makanya itu penting. Ya, supaya kita tahu mana yang bisa dikejar, mana yang sudah kita kerjakan, mana yang belum kita kerjakan. Ya. Kalau hari ini kelewat saya belum baca, besok harus baca. Hari ini saya ketinggalan sholat sunat tahajud, besok saya harus sholat. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, program kita di bulan suci Ramadan ini
sedekah. Kalimat sedekah kaitannya dengan harta. Makanya di dalam surah At-Taubah di ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Ada 6 asnaf ya yang termasuk penerima harta yang disebut zakat fitrah. Itu ada 8 di sana disebutkan. Atau juga di ayat yang lain khudh min amwalihim shadaqah. Ya, sedekah itu berupa harta. Jadi di bulan suci Ramadan kita juga punya program untuk bersedekah. Satu hari kita punya 10.000, sudah 10.000 aja. Belikan minuman atau apa aja. Punya 100.000 mau berupa uangnya ke DKM kemudian dikelola. Atau kita belikan sendiri simpan di masjid untuk orang yang berbuka puasa. Itu kita harus punya program. Ya. Kemudian sedekah ini kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib tadi disebutnya zakat. Ya. Makanya kalimat zakat di ayat tadi disebutkan sebagai sedekah. Kemudian yang sunnah ya kita memberikan sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, ya, orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Nah itu sedekah. Dan sedekah ini juga ruang lingkupnya itu bisa orang terdekat ya atau halayak umum ya. Kemudian selain daripada sedekah, infak. Beda bahasa infak dengan sedekah. Infak ini juga ruang lingkupnya yang pertama paling terdekat adalah keluarga. Keluarga inti. Ya. Ini keluarga inti yang paling terdekat, ayah, ibu, suami, istri. Makanya masih punya persiapan beberapa hari ke depan untuk para suami memberikan infak yang lebih daripada hari biasa kepada istri dan keluarga. Ya. Kalau di hari biasa selain bulan Ramadan, infak itu kan kata nafkah itu kalimatnya dari infak. Kita menafkahi zahir, memberikan nafkah ya, memberikan uang belanja, memberikan nafkah. Tapi beda uang nafkah belanja sama uang nafkah beda Pak ya? Beda apa sama Pak? Nih ya. Nanti kalau yang salah diperbaiki. Infak nafkah yang kita buat istri itu bukan uang yang untuk dibelanjakan untuk kebutuhan kita makan minum, tapi itu khusus uang jajan untuk istri semampunya. Kalau mau sebulan 500.000 kasih 500.000 itu totalitas buat istri. Dia mau belanjakan apa aja ya. Jadi ini mah infak atau nafkah kasih 3 juta semuanya buat dapur. Itu belum kasih nafkah itu ya. Nah jadi itu yang keluarga terdekat, maka tingkatkan ya. Kalau yang sedang usaha, tingkatkan usaha dan ikhtiarnya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk istri, untuk nafkah istri ya. Nah kemudian untuk halayak umum, nah itu juga sama kita berikan kepada orang lain ya. Nah itu infak. Kemudian program berikutnya adalah silaturahim atau menjalin ukhuwah dengan sesama ya. Dan kita juga disuruh dan diperintah oleh Rasul menjalin silaturahmi. Barang siapa yang ingin luas rezekinya dan panjang umurnya, falyasil rahimah, maka sambung persaudaraan atau silaturahmi. Maka sempatkan ya, di sela-sela kesibukan kita, sempatkan kita untuk berkunjung bersilaturahim kepada saudara-saudara. Apalagi ada tetangga kita yang misalnya kurang mampu
Ya, selain kita bersilaturahmi itu, kita bawakan makanan untuk berbuka atau untuk sahur. Ya. Nah, begitu istimewanya bulan suci Ramadan, maka harus dipersiapkan dengan istimewa juga. Ya, tidak seperti hari-hari biasa atau bulan-bulan biasa. Makanya bulan suci Ramadan itu di dalam hadis Rasulullah SAW kata Allah, puasa ini milikku dan aku yang akan membalasnya. Dalam hadis tersebut Allah menyebutkan puasa untukku dan Allah akan membalasnya. Satu kebaikan itu dibalas 10 kali sampai 700. Bulan Ramadan lebih daripada itu. Ya. Bahkan tidak terhingga karena itu Allah yang menentukan. Selama kita ikhlas melaksanakannya. Nah, pernah terjadi di bulan waktu Isra Mi'raj. Rasulullah SAW melihat satu kaum saat itu dia nanam, kemudian tumbuh, jadi lagi, tumbuh lagi terus. Sudah dipetik pun berkembang, tumbuh, tanam lagi. Mereka siapa? Orang-orang yang senang bersedekah. Jadi jaminannya orang yang bersedekah dalam hadis Rasul itu, kalian itu mengira bahwa sedekah atau infak tadi akan berkurang harta. Namun sesungguhnya justru dilipat gandakan. Nah, kita yang sudah merasakan hal demikian tentunya semakin yakin, ya, semakin yakin dengan bersedekah. Makanya di bulan suci Ramadan ini orang yang tidak terbiasa untuk bersedekah itu di bulan suci Ramadan tergerak hatinya untuk memberi atau bahkan menyumbang. Ini juga bisa menjadi program, ya. Kalau dulu saya waktu di perumahan sana itu dijadwalkan oleh ketua RT. Hari ini yang ngasih tajil masjid anu. Hari ini hari kedua anu. Jadi sudah diprogramkan gitu ya. Nah, kalaupun saya nggak mau ikut itu Pak RT, saya mau setiap hari, itu lebih bagus. Punya 50.000 saya belikan, taruh di masjid atau taruh di masjid. Ada juga kampung yang pernah saya lihat itu ada yang memposting itu dia buat kayak pagar di pinggir jalan, dia taruh di situ Pak. Nanti yang lewat yang mau ngambil silakan ambil seperlunya, ya ngambilnya seperlunya, nah, ngambil di semua dia ambil. Tapi insya Allah itu orang yang ngambil tahu, ya. Di situ kan ada tulisnya, ada tulisannya. Silakan ambil gratis, ambil seperlunya. Ya, yang dibutuhkan saja yang mau buat puasa, yang buat apa? Berbuka misalnya. Nah, ya. Jadi itu program-program ya yang disusun, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengisi bulan suci Ramadan. Maka penting kita tuliskan dari sekarang program ini supaya nanti kita bisa optimalkan. Yang bulan Ramadan ini, tahun lalu saya khatam 1 kali, tahun ini harus 2 kali. Tahun lalu saya nggak khatam, tahun ini harus khatam Al-Quran. Ya. Tahun lalu saya sudah khatamkan, tahun ini saya mau mengkaji lebih dalam isi daripada ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini juga penting ya. Nah, insyaallah. Nah, sebenarnya ada kitab khusus yang membahas tentang bulan Ramadan ini. Ini namanya Maqasidus Shaum. Ya. Kitab di sini berisi tentang bagaimana hikmahnya Ramadan, ya, seperti apa mengisi bulan Ramadan dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dikaji secara 1 hari itu nggak akan ini ya, selesai karena perlu penjelasan. Nah, namun demikian saya berencana ya, nanti saya buat kajiannya di rumah. Mudah-mudahan bisa disebarluaskan ya untuk menambah ilmu tentang bulan Ramadan ya, ataupun kalau di masjid ini setiap malam ada kultum itu juga menambah wawasan atau ilmu pengetahuan tentang bulan Ramadan. Namun
yang paling bagus itu memang persiapan Ramadan sebelum masuk bulan Ramadan. Segala apapun yang berkaitan dengan Ramadan itu kita sudah paham. Jadi masuk bulan Ramadan tinggal eksekusi bahasanya. Ilmu tentang Ramadan, ilmu tentang puasanya kita sudah memahami ya. Atau seringkali terjadi perdebatan ya tentang jumlah sholat tarawih misalnya, ada yang 23, ada yang 11 dan lain sebagainya. Itu pas Ramadan nggak jadi perdebatan lagi. Sudah eksekusi. Kita tinggal ngerjain. Nah, itu pentingnya persiapan sebelum masuk bulan Ramadan. Begitu yang dicontohkan oleh Rasul kepada sahabat. Makanya surat tadi di ayat 183 surah Al-Baqarah itu turunnya bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya ada persiapan. Beda dengan sholat. Sholat Isra Mi'raj, begitu tuh subuhnya langsung dilaksanakan. Ya. Kemudian haji juga sama. Puasa berbeda. 1 bulan sebelum puasa bulan Ramadan, ayatnya sudah turun. Untuk apa? Untuk persiapan. Karena perlu persiapan bulan Ramadan ini. Ya. Nah, la'allakum tattaqun. Tujuan Allah menyiapkan 1 bulan ini membentuk karakter dan kepribadian kita agar menjadi orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya di dalam surah At-Talaq di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga Allah menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah? Man ismun mausulun yadullu alal am. Man adalah isim mausul yang menunjuk pada makna general, umum. Jadi siapa saja, mau tua, muda, biasa, pejabat, pokoknya man itu semua orang yang bertakwa setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu jaminannya, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari solusi, dari setiap permasalahan, diberikan solusinya untuk mengentaskan problemnya atau masalahnya. Kalau saat ini masalah kita masih ada dalam rumah tangga, dalam kehidupan sosial atau di tempat kerja, bukan kurang pintar kita, bukan kurang cerdas. Bisa jadi kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau kita iman, yakin dengan janji Allah itu, tentunya kita akan mendapatkan solusi dari setiap masalah. Setiap kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Dan bukannya ada orang yang tidak bekerja, dia hanya di rumah saja, tapi hakul yakin dia sudah termasuk orang yang takwa, sudah dekat hubungannya erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah hantarkan rezekinya tanpa dia harus lelah mencari. Ya, kalau kita kan gilirannya atau bagiannya kita orang kasab. Jadi orang itu terbagi dua dalam kitab hikam. Satu tajrid, yang kedua kasab. Kalau tajrid ini tidak pernah dia usaha ikhtiar secara zahir kayak kita. Ada yang bertani, ada yang jualan, ada yang kerja. Tetapi rezekinya dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang kasab, seperti kita ini kasab. Ikhtiar, menjemput rezeki Allah itu ada dengan cara bekerja, bertani, berdagang, ya, bisnis dan lain sebagainya. Nah, itu kita. Jadi selama kita hidup, rezeki itu sudah disiapkan sesuai dengan kemaslahatan kita. Ya. Kita mau cari 1 hari 1 malam 24 jam, Allah sudah takar rezeki hari itu. Kalau sudah dapatnya harus 50.000, kalaupun kita kerja 24 jam ya dapatnya 50.000 karena sudah takar. Bukan ngitung banyak ya kuantitas, tapi ngitung berkah. Karena Allah sudah siapkan segitu untuk keberkahan hidup kita 1 hari itu. Jadi setiap kita sudah disiapkan rezekinya itu
sesuai kemaslahatan hidupnya. Jadi kalau kita sudah mati berarti rezeki kita sudah habis. Kalau kita masih hidup berarti masih ada. Jadi kuotanya masih ada, Pak. Ya. Nah, demikian kira kurang lebihnya ya di antara program dan kurikulum yang dicontohkan Rasul. Yang pertama apa tadi? Meningkatkan salat. Yang kedua, memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Ketiga, bersedekah. Keempat, infak. Kelima, bersilaturahim. Dan apapun perbuatan baik yang kita bisa kerjakan pada bulan suci Ramadan, kita kerjakan. Ya. Karena itu membantu dan juga meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Enak yang kalau sudah pensiun enak, Pak. Fokus ibadah. Ya. Yang sudah ada yang sudah pensiun? Ya, fokus ibadah. Ya. Nah, ada. Kalau yang belum pensiun, coba ya di tahun ini ngajuin, kalau belum diambil cutinya yang kerja, ambil cutinya berapa hari di bulan suci Ramadan. Wah, nanti aja Ustaz ngambil cutinya pas mau mudik. Biasanya begitu ya. 2 minggu buat mudik. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang dan berkah sehingga kita bisa sampai di bulan suci Ramadan bisa memaksimalkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di bulan Ramadan, doa kita dikabul di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allah berkahkan bulan Rajab, berkahkan bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Panjang usia dan berkah, sehat walafiat. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول عمرنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقضي حوائجنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.